Nama saya Vicky Andriansa. Nama saya Naufal Yasvika Maulana. Nama saya Rifki Labib Ramadan. Nama saya Salindra Fitra Anwar. Nama saya Nadila Oktaviana. Nama saya Sinta Brilian Nurfadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang perkembangan bisnis digital di Indonesia. Nama saya Vicky Andriansa, NIM 181015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Saat ini kita telah memasuki dunia digital atau era digital. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat atau jarak jauh melalui jaringan internet atau akses internet. Dengan perangkat gadget atau smartphone, bisa juga laptop dan komputer. Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital. Misalnya secara sederhana, kita mengenal email, Gmail, WhatsApp, Instagram, penggunaan website, aplikasi, pengelolaan produksi secara online, serta transaksi online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis digital muncul di Indonesia. Ada yang mengatakan bisnis digital di Indonesia muncul sejak internet sudah masuk ke Indonesia. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1988 hingga saat ini. Tetapi menurut pendapat saya, bisnis digital masuk dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2014 hingga saat ini. Potensi bisnis digital tentu sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari bagaimana perkembangan bisnis digital ini tumbuh pesat. Perkembangan ekonomi Indonesia sudah mulai memberikan tempat bagi dunia kreatif berbasis digital, dengan munculnya berbagai macam startup dan unicorn. Para ahli memandang bahwa potensi peluang bisnis digital di Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, semakin membaiknya infrastruktur komunikasi, dan semakin terjangkaunya harga smartphone atau gadget. Pada data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia sudah mencapai angka 150 juta orang. Sebagian besar pengguna internet berasal dari pengguna smartphone. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang target nilai ekonomi di Indonesia. Di berbagai negara sudah mulai merencanakan untuk fokus menggarap potensi pada ekonomi digital. Salah satunya juga dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah sendiri telah merencanakan target pada tahun 2020. Nilai bisnis ekonomi digital Indonesia mencapai 130 miliar US dollar atau setara 1.730 triliun rupiah. Terlebih, survei dari APJI pada tahun 2016 yang mengungkapkan pengguna internet Indonesia ada sekitar 132,7 juta dan akan terus mengalami peningkatan seiring masih banyaknya masyarakat dan daerah yang akan dipenuhi kebutuhan layanan internetnya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Yasvika Maulana, NIM 1050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna internet di Indonesia.
Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2019 disebutkan ada 150 juta pengguna internet di Indonesia. Lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya 148 juta. Hal ini berdasarkan total populasi di Indonesia yang berjumlah 268,2 juta jiwa. Menurut data riset Google, 74% pengguna internet menggunakan Google Search untuk mencari informasi produk. Lalu 93 traffic bisnis online datangnya melalui search engine. Lalu rata-rata pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun dan memiliki masing-masing jenis perangkat yang digunakan untuk mengaksesnya. Di antara lain yaitu 60% menggunakan smartphone, 22% menggunakan PC, laptop atau komputer, dan 8% menggunakan tablet. Nah, waktu akses internet per hari para penduduk Indonesia yaitu 8 jam 36 menit. Secara acak mereka melakukan 3 jam bermain media sosial dan 2 jam digunakan untuk menonton video dan 1 jam untuk streaming musik. Selebihnya bisa jadi berkepentingan untuk bisnis atau akses informasi yang lainnya seperti berita, pendidikan, dan bermain game. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 7 arah kebijakan ekonomi digital di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan dalam menavigasi ekonomi digital, peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan kian penting, tidak hanya sebagai regulator. Ketiganya diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital, Darmin menjelaskan Indonesia harus menciptakan sistem yang baik untuk memperoleh manfaat yang optimal, sekaligus memitigasi resiko dan disrupsi. Untuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, Darmin melanjutkan kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan dalam beberapa hal. Ada 7 arah kebijakan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama menjaga level playing field bagi sesama pelaku ekonomi digital. Kompetisi perlu dipastikan berjalan fair tanpa membatasi inovasi dan menghindari market abuse. Lalu yang kedua, penegakan peraturan atau enforcement dan akuntabilitas juga hal penting yang perlu dilaksanakan, yaitu digital surveillance harus jelas serta fair dan penalti yang memberikan efek jera terhadap pelanggar. Yang ketiga, pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi dari ekonomi digital. Yang kelima, penyiapan skema aturan untuk mengkontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Yang keenam, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing. Yang ketujuh, perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Nama saya Rifki Labib Ramadan. Saya akan membacakan materi yaitu ekonomi digital Indonesia. Indonesia menyumbangkan 40 miliar US dollar dari total nilai ekonomi digital di Asia Tenggara yang diproyeksikan menembus 100 miliar US dollar pada tahun 2019. Laporan ekonomi SEA tahun 2019 yang ditulis oleh Google, Temasek, dan BEN menyatakan bahwa perekonomian digital Indonesia adalah yang terbesar dan tumbuh paling cepat di Asia Tenggara. Ukuran ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai 40 miliar US dollar atau 567,49 triliun rupiah pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 49%. Nilai ekonomi tersebut adalah akumulasi dari aktivitas di 5 sektor ekonomi berbasis internet, yaitu pertama, dagang elektronik, 2, media daring, 3, berbagai kendaraan ride hailing, 4, wisata, atau 5, travel dan layanan finansial. Penelitian tidak menghitung pergerakan uang di media sosial yang dikenal dengan social commerce karena belum tersedianya data yang ada. Adapun sektor
teknologi kesehatan, dan teknologi pendidikan dinilai masih berada pada tahap adopsi paling awal. Kemudian, pemicu pertumbuhan pesat perekonomian berbasis internet di Indonesia adalah kompetisi yang keras antara perusahaan teknologi lokal dan luar negeri. Pertarungan antara dua pemain utama di sektor berbagi kendaraan yaitu Grab dan Gojek membuat pasar sektor tumbuh 6 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan pertarungan antara pemain lokal seperti Tokopedia dan Bukalapak dengan perusahaan asal luar negeri seperti Shopee dan Lazada mendongkrak pasar dagang elektronik melonjak 12 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Sektor lain yang dinilai berdampak besar pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia adalah pembayaran digital. Dengan laju pertumbuhan saat ini, Google, Temasek, dan BIN memperkirakan ekonomi digital Indonesia menembus 133 miliar US dollar pada tahun 2025. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Rafitra Anwar, NIM 18083101028. Saya di sini akan melanjutkan slide selanjutnya tentang kritik terhadap pemerintah dari masyarakat tentang kebijakan aturan pajak e-commerce. Di sini akan dijelaskan yaitu rentetan peristiwa dari awalnya keluarnya pajak e-commerce dan muncul kritik dari masyarakat. Setelah itu pajak itu dicabut. Yang pertama yaitu awal keluarnya aturan pajak e-commerce. Pedagang dan pengelola e-commerce memiliki aturan yang mengikat dalam hal perpajakan. Hal ini setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK nomor 210/PMK 010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Dalam belit ini, pedagang dan e-commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan atau PPh sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. E-commerce juga punya tugas untuk memungut dan menyetorkan pajak. 3 pajak yang akan dikutip e-commerce yakni pajak pertambahan nilai atau PPN yang tertunggal sebesar 10%, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mewajibkan pedagang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan memberikan NPWP kepada pengelola e-commerce. Mengutip aturan yang ditandatangani Sri Mulyani ini, aturan pajak perpajakan e-commerce ini akan berlaku pada 1 April 2019. Slide selanjutnya yaitu muncul kritik keras pengusaha atas aturan pajak e-commerce. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA meminta Sri Mulyani untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan PMK 210 tentang pajak e-commerce. Aturan ini dianggap banyak kekurangan. Ketua IDEA Ignatius Untung mengatakan PMK 210 atau tentang pajak memiliki beberapa kekurangan. Slide selanjutnya yaitu kritik Ketua IDEA Ignatius Untung. Di sini kritiknya yaitu yang pertama, aturan ini tanpa sosialisasi yang cukup dan dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Yang kedua, PMK 210 bisa mematikan pengusaha mikro. Menurut studi IDEA, saat ini banyak pengusaha yang berjualan di e-commerce merupakan pengusaha mikro yang masih coba-coba. Dipaksa bikin NPWP bisa membuat pengusaha mikro memilih gulung tikar. Yang ketiga, aturan yang tidak sama dengan berjualan di medsos. IDEA melihat para e-commerce termasuk taat pada peraturan yang ada, tetapi perdagangan di medsos minim aturan. Yang keempat, yaitu aturan pajak dan kebijakan mendorong UMKM masuk digital bikin bingung pengusaha e-commerce. PMK 210 bikin nilai pajak naik dalam jangka pendek, tetapi bisa menyusutkan pengusaha UMKM karena mereka masih berjualan untuk bertahan hidup. Perkenalkan, nama saya Nadila Oktaviana, NIM 1823. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencabutan aturan pajak e-commerce. Pemerintah telah memastikan untuk menarik PMK 210/PMK.010/2018.
PMK ini berisi tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau yang lebih sering kita sebut e-commerce. Hal ini telah ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 yang lalu. Nah, pembatalan PMK tentang pajak e-commerce ini dilakukan karena pemerintah merasa perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian atau lembaga lainnya. Selain itu, pemerintah merasa perlu untuk berkoordinasi untuk memastikan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, adil, efisien, dan tetap mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital. Penarikan PMK tersebut sekaligus untuk memberikan waktu kepada pemerintah agar mereka dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta untuk mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce. Pokok-pokok pengaturan dalam PMK 210. Di sini terdapat 3 pokok pengaturan. Yang pertama adalah pengaturan bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace. Isinya adalah A. Memberitahukan nomor pokok wajib pajak kepada pihak penyedia platform marketplace. B. Apabila belum memiliki NPWP, maka dapat memilih untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP atau memberitahukan nomor induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace. Selanjutnya yang C adalah dengan melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset. Dalam hal ini, omset tidak boleh melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun. Serta D. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omset melebihi 4,8 miliar dalam setahun dan wajib melaksanakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah pokok pengaturan yang kedua, yaitu kewajiban penyedia platform marketplace. Kewajiban di sini yang dimaksud adalah kewajiban untuk memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. B. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. C. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dengan milik penyedia platform marketplace sendiri. Serta D. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Nah, untuk pengaturan yang ketiga, yaitu pengaturan yang ditujukan kepada e-commerce di luar platform marketplace, yang isinya pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deal, dan media sosial wajib untuk mematuhi ketentuan terkait PPN, PPNBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketiga pokok aturan ini merupakan pokok-pokok pengaturan dalam PMK 210 yang telah ditarik atau telah dibatalkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Prilian Nurfadila, NIM 1008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam bisnis digital yang berkembang pesat pada saat ini dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tertinggi di ASEAN. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang macam-macam bisnis digital yang berkembang pesat pada saat ini. Di Indonesia, mulai berkembang pesat di kalangan Indonesia adalah layanan transportasi on demand, yaitu seperti Gojek, Grab, Okejek, dan juga layanan shopping online yang luasnya semacam pengguna e-commerce. Dengan dominasi seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, sehingga memicu tumbuhnya layanan vintage tanah air. Nah, di luar itu, pertumbuhan startup lain seperti bidang properti atau logistik terus bermunculan. Melihat lebih fokus
ke finansial teknologi atau bisa dibilang vintage, yakni penyedia layanan digital yang sedang naik daun dalam 2 tahun terakhir ini. Perkembangan vintage telah menarik perhatian besar, khususnya dari kalangan perbankan dan industri finansial konvensional baik di Indonesia maupun di luar negeri. Vintage diprediksi akan disrupsi model industri dalam konvensional dalam 10 tahun mendatang, sehingga mengakibatkan migrasi besar bagi dunia perbankan dan institusi keuangan tradisional. Pada tahun 2025 di Indonesia itu pertumbuhan ekonominya itu akan meroket jauh dari runner up dari ASEAN. Di tahun 2025 Indonesia mencapai USD 133 miliar dan sedangkan runner up ASEAN yaitu Thailand bisa mencapai 50 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan sektor ekonomi digital tersebut itu diawasi atau ditopang oleh e-commerce yang dalam 4 tahun tumbuh 12,3 kali lipat menjadi USD 21 miliar. Pada tahun 2025 pertumbuhan bisa mencapai USD 82 miliar. Sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.